semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 976, Cermin Semesta. Di langit Pulau Batu, 7 sosok muncul. Mereka adalah rombongan kesatria gagak hitam dan kaisar cermin kulit kayu. Pulau Batu yang tandus, ujar kesatria gagak hitam, benar-benar sesuai dengan deskripsi di informasi kita. Ketujuh makhluk agung itu menoleh ke sekeliling dengan waspada. Sejak melangkah ke ruang 9 kejauhan, mereka tidak pernah menurunkan kewaspadaan. Pulau Batu memang aman, tapi di sini tidak ada harta berharga, kata kaisar cermin kulit kayu. Dengan suara cempreng khasnya, selain itu, pulau ini kecil dan akan berbahaya kalau kita melangkah keluar darinya. Ia melirik makhluk-makhluk lain, lalu menambahkan, aku sudah siap mengambil resiko di Samudra 9 kejauhan untuk mencari harta. Samudra itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh ruang 9 kejauhan. Kalian bebas memilih, mau ikut aku atau tidak. Kelima pewaris abadi lain tampak terkejut. Samudra 9 kejauhan? Kaisar cermin kulit kayu? Apa kau benar-benar mau ke Samudra 9 kejauhan? Kaisar cermin kulit kayu hanya menyeringai. Kelima pewaris abadi itu berasal dari aliansi wilayah utara sama sepertinya. Itulah sebabnya dia membawa mereka. Tapi mustahil ia akan membantu mereka mencari harta. Waktunya terlalu berharga. Bagaimana kalau kita ke pulau lain dulu? Salah satu dari mereka bertanya. Kaisar cermin kulit kayu mendengus, lalu menoleh pada kesatria gagak hitam. Kalau kau bagaimana, kesatria gagak hitam? Meskipun semuanya adalah rekan, hanya kesatria gagak hitam yang dianggapnya sepadan. Dia adalah kesatria semesta sekaligus rival. Samudra 9 kejauhan penuh bahaya, jadi lebih aman kalau ditempuh bersama orang selevel. Kelima pewaris abadi lain sebenarnya tak bisa disalahkan. Samudra 9 kejauhan adalah lautan tanpa batas dengan ribuan pulau. Sebagian besar pewaris memang datang untuk mencari harta di pulau-pulau itu, sementara hanya sedikit yang cukup nekat untuk masuk ke samudra langsung. Samudra ini memang diyakini menyimpan lebih banyak harta daripada semua pulau digabungkan. Tapi, bahayanya juga jauh lebih besar. Yang paling berbahaya adalah pusaran 9 kejauhan di inti samudra. Sekali terjebak di dalamnya, bahkan seorang kesatria semesta hampir mustahil bisa selamat. Kesatria gagak hitam tampak cemas. Kalau kau benar-benar mau ke Samudra 9 kejauhan, aku akan ikut. Tapi satu hal harus kupastikan. Kau tidak berniat menuju pusaran 9 kejauhan, kan? Kaisar cermin kulit kayu menggeleng. Tentu saja tidak. Aku percaya diri, tapi bukan tolol. Bahaya ada di mana-mana di Samudra 9 kejauhan. Aku mungkin akan masuk ke beberapa wilayah, tapi pusaran itu mustahil. Aku akan menghindarinya. Kesatria gagak hitam menghela napas lega. Baiklah, aku akan ikut kau menjelajah Samudra 9 kejauhan. Haha! Tawa melengking khas kaisar cermin kulit kayu menggema. Kesatria gagak hitam pun ikut tertawa. Kelima pewaris abadi lainnya saling berpandangan, berdiskusi lewat telepati. Apa yang harus kita lakukan? Kesatria gagak hitam dan kaisar cermin kulit kayu pergi ke Samudra 9 kejauhan. Apa kita ikut? Tanpa mereka, peluang kita selamat di pulau lain kecil. Tapi kalau ikut, mungkin kita bisa menemukan lokasi ajaib dan beruntung mendapat harta. Lagi pula, kita ini rekan tim. Mereka tidak akan menyerang kita. Kita sudah terjebak di tahap ini begitu lama. Aku akan ambil resiko. Aku ikut. Aku juga. Samudra 9 kejauhan adalah tempat paling berbahaya, tapi juga paling berharga. Mati di sana pun layak dicoba. Akhirnya, mereka semua sepakat. Kesatria gagak hitam dan kaisar cermin kulit kayu, kami ikut bersama kalian. Benar, pulau manapun di ruang 9 kejauhan sama-sama berbahaya. Lebih baik kami bersama kalian. Kami semua akan ikut. Kesatria gagak hitam dan kaisar cermin kulit kayu menyambut keputusan itu dengan senang. Biar ku cari tahu dulu ada bahaya apa di area sekitar 1 miliar mil persegi ini, ujar kaisar cermin kulit kayu. Silahkan kaisar cermin kulit kayu, kata yang lain serentak. 6 makhluk lain termasuk kesatria gagak hitam mundur setengah langkah.
Kaisar cermin kulit kayu terkenal memiliki kemampuan deteksi tertinggi di semesta. Ia maju ke depan lalu ukiran-ukiran di sisiknya menyala. Matanya yang emas memancarkan cahaya seolah-olah memantulkan bayangan ruang di sekitarnya. Di depan, katanya tenang. Tidak ada bahaya di pulau ini. Kalau kita menyeberanginya, kita akan sampai ke Samudra 9 kejauhan. Dalam jarak 20 juta mil dari Pulau Batu, bahaya bisa diabaikan. Tapi semakin ke tengah samudra, semakin berbahaya. Aku bahkan sudah menemukan makhluk setingkat kesatria semesta. Ia menoleh ke arah lain. Teknik ini bukan pandangan biasa, melainkan teknik bakatnya, cermin semesta. Dengan teknik ini, ia bisa memantulkan seluruh area sejauh 1 miliar mil persegi. Semua bahaya tampak jelas di cermin itu. Hanya penguasa semesta yang mampu sepenuhnya mengendalikan ruang dan waktu di wilayahnya yang bisa lolos dari pantauan. Makhluk lain bahkan tidak sadar sedang diperiksa. Aku menemukan organisme khusus setingkat abadi, katanya. Lalu ia menoleh ke kiri, sempat tertegun, kemudian tersenyum aneh. Kaisar cermin kulit kayu, apa yang kau lihat? Tanya ksatria gagak hitam yang heran melihat senyum itu. Haha, coba tebak. Jawabnya sambil menyeringai, membuat ksatria gagak hitam dan 5 pewaris lain bingung. Itu Kaisar Sungai Pedang yang terkenal itu. Semua langsung terdiam kaget. Kaisar Sungai Pedang? Menarik sekali dia berani datang ke ruang 9 kejauhan, kata Kaisar cermin kulit kayu. Kudengar dia punya sepasang sayap yang membantunya kabur. Harta sejati itu, aku tak sempat membunuhnya di Pulau Bohinia. Tapi sekarang kesempatan emas, lidah merah tebalnya menjilat taringnya. Kaisar cermin kulit kayu, apa kau serius? Kesatria gagak hitam terkejut. Dengusnya. Kau mungkin tidak berani bergerak, tapi aku dari Aliansi Wilayah Utara. Kami tak takut pada aliansi manusia. Kalau kau tidak mau terlibat, tak masalah. Asal jangan bocorkan niatku pada Kaisar Sungai Pedang. Kalau kau lakukan, berarti kau musuhku. Tenang, aku takkan ikut campur. Kesatria gagak hitam mengangguk. Aliansi Wilayah Utara adalah aliansi dengan anggota terbanyak, salah satu superpower di semesta. Mereka bisa menandingi aliansi ras puncak seperti manusia, iblis maupun ras serangga. Ayo, Kaisar cermin kulit kayu menyeringai lalu terbang perlahan. Ia sengaja tidak terlalu cepat agar Luo Feng tidak menyadarinya. Matanya berkilat penuh keserakahan. Kalau aku bisa mendapatkan sayap itu, perjalananku ke ruang 9 kejauhan sudah terbayar. Aku tak perlu lagi mempertaruhkan nyawa di Samudra 9 kejauhan. Sebagai organisme khusus, ia memang rakus dan kejam. Tapi bukannya malu, ia justru bangga dengan sifat itu. Di dalam gua gunung, Luo Feng duduk bersila, menyembunyikan diri dengan detektor mikro. Ia tidak tahu bahwa teknik cermin semesta milik Kaisar cermin kulit kayu sudah mendeteksinya. Detektor canggih sekalipun tak mampu menandingi teknik bawaan itu. Sebulan lagi, gumamnya, setelah itu aku bisa dapat ranting dan daun pohon dunia untuk membiarkan tubuh ketigaku. Saat itulah aku akan menembus jadi pejuang abadi. Ia menanti penuh harap, tanpa sadar bahwa 7 makhluk agung sudah tiba di gunung itu. Berhenti, perintah Kaisar cermin kulit kayu. Kesatria gagak hitam dan yang lain mengikutinya. Manusia itu pakai detektor mikro. Sayang sekali, detektor macam itu tak ada gunanya. Bahkan buatan ras autonom yang terbaik sekalipun tak bisa menyaingi teknikku. Segel. Matanya emas menyala dan seketika gelombang ruang di hampir setengah Pulau Batu terhenti. Masuk. Su, ia melesat ke dalam gunung. So. 6 lainnya mengikutinya. Ada yang tidak beres, kata Luo Feng. Ia merasakan ruang di sekitarnya disegel. Beberapa batu kecil yang ia tanam sebagai tanda pun ikut bereaksi. Itu adalah tanda lokasi bagi budaknya untuk mengaktifkan transportasi God Country. Kalaupun aku keluar sebentar, aku masih bisa kembali ke sini langsung. So, sayapnya terbuka, ia melesat keluar gua. Namun begitu ia keluar, kekuatan luar biasa langsung menyambarnya. Di depannya, seekor makhluk menyerupai manusia serigala terbang ke arahnya. Tubuhnya ditutupi sisik berukir, berambut emas, bermata emas menyala.
Kaisar cermin kulit kayu, seru Luo Feng. Ia terkejut menghadapi salah satu organisme khusus paling terkenal di Pulau Bauhinia, jelas bukan hal mudah. Kaisar ini terkenal ahli memburu, licik, rakus, dan tak kenal ampun. Luo Feng mengepakkan sayapnya, meningkatkan kecepatan. "So, hahaha, Kaisar Sungai Pedang, apa kau mau kabur dariku?" Tawa melengking Kaisar cermin kulit kayu. "Aku terkenal dengan keahlian melacak. Hukum ruang sudah kukuasai. Tubuhku secara alami lebih cepat dan jauh lebih kuat darimu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat, kau atau aku." Ia mempercepat terbangnya mengejar Luo Feng. Tubuh dewanya memang luar biasa, 2000 kali lebih kuat dari makhluk biasa. Bila manusia emperor hanya 100.000 kali lebih kuat dari sektor lord, maka Kaisar cermin kulit kayu mencapai 200.000 kali lipat, setara kesatria semesta. Tubuh dewa perkasa dengan bakat kecepatan alami. So, ia terus menambah kecepatan. Luo Feng juga mempercepat tapi terkejut melihat Kaisar itu semakin mendekat. "Apa?" gumamnya. "Formasi kedua." Ia sadar sudah meremehkan lawan. Tanpa pikir panjang ia langsung mengaktifkan bentuk kedua. Bulu-bulu sayapnya memanjang menjadi tajam seperti bilah pedang. Hua! Hua! Sayap itu membelah ruang menimbulkan badai turbulensi ruang. Tubuh Luo Feng tampak kabur di tengah pusaran itu. So, Bab 977, Pertarungan. Kaisar cermin kulit kayu yang mengejar Luo Feng ikut terperangkap dalam turbulensi ruang, di mana pecahan-pecahan ruang sebesar planet berterbangan. Gerakannya jadi melambat saat harus menerobos pecahan itu. Ia tak bisa sepenuhnya fokus mengejar Luo Feng lagi. Namun, bukannya marah, wajahnya justru dipenuhi kegembiraan. "Memang benar, harta sejati sungguh luar biasa," teriaknya. "Tapi kau, manusia rendahan, tak pantas memilikinya. Sebagai organisme khusus, hanya aku yang layak. Serahkan harta itu, maka kubiarkan kau hidup." Hong! Kekuatan Kaisar cermin kulit kayu meledak. Ia mulai membakar tubuh dewanya. Demi harta sejati, ia rela mengorbankan tubuh dewa. Lagi pula, Aliansi Wilayah Utara sudah memberinya sumber daya tak terbatas untuk menariknya bergabung. Ia punya simpanan berlimpah untuk memulihkan diri. Hong! Tubuh dewa Kaisar cermin kulit kayu sudah jauh lebih kuat daripada kesatria semesta biasa. Begitu ia membakarnya, kekuatannya melonjak gila-gilaan. Hong, long, long. Ia kembali mempercepat, membuka jalur lebar di tengah turbulensi ruang, menghancurkan pecahan-pecahan ruang yang menghalangi. Luo Feng merasakan kecepatannya makin mendekat. "Aku lebih lambat darinya," pikir Luo Feng. Ia mengepakkan sayapnya. Shua, 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 shua. Ia mulai bermanuver tajam seperti kupu-kupu. Berhenti, menyelip, berbelok zigzag. Kadang maju lurus, kadang menyambar ke kiri, kadang berputar mendadak. Semakin cepat terbang, semakin sulit mengubah arah. Layaknya mobil balap, semakin kencang, makin beresiko terguling saat menikung. Kaisar cermin kulit kayu terpaksa mengakui, dia lincah juga. Ia terus mengekor perubahan arah Luo Feng. Saat terbang lurus, Luo Feng jelas kalah cepat meski sudah memakai bentuk kedua Xiu Wing hingga menimbulkan turbulensi ruang. Tapi begitu harus membelok mendadak, Kaisar cermin kulit kayu justru kerepotan. "Segel!" geramnya, mengerahkan kekuatan abadi untuk menekan Luo Feng. Namun, pekanan itu disobek oleh sayap Xiu Wing. "Kaisar cermin kulit kayu, kenapa kau terus mengejarku?" teriak Luo Feng. "Sayap ini pemberian seorang penguasa semesta. Sekalipun kau merebutnya, pada akhirnya akan direbut kembali." "Hahaha, jangan coba menakutiku dengan nama penguasa semesta," balas Kaisar cermin kulit kayu dengan penuh gairah. "Aliansi Wilayah Utara juga punya penguasa semesta. Tak heran sayap itu harta sejati. Tubuhku lebih unggul daripadamu. Kecepatanku pun begitu. Kau hanya lebih lincah. Aku tinggal terus menambah kecepatan sampai kau tak bisa lolos." Di langit atas Samudra 9 kejauhan, kesatria gagak hitam dan 5 pewaris abadi lain menyaksikan perburuan itu dari jauh. Bahkan setelah membakar tubuh dewa, Kaisar cermin kulit kayu tetap tak bisa menyusul Kaisar Sungai Pedang. Sayap itu pasti benar-benar harta sejati.
Kecepatan memang bisa naik saat membakar tubuh dewa, jelas kesatria gagak hitam. Tapi semakin cepat, semakin sulit mengubah arah. Yang bisa dia lakukan hanya memastikan jarak tak terlalu jauh. Harusnya dia mulai menyerang sekarang. Serangan cermin kulit kayu. Tak lama kemudian, di depan kaisar cermin kulit kayu muncul sebuah bola kristal ungu. Bola itu melesat di atas Luo Feng lebih cepat daripada dirinya, lalu mengembang jadi bintang ungu raksasa berdiameter ribuan mil. Sebuah lubang besar terbuka di bawahnya. Hong, long, long. Seketika terbentuk pusaran yang menghasilkan daya hisap luar biasa, menarik Luo Feng hingga sulit menjaga keseimbangan. Ini harta penyegalku, ketawa kaisar cermin kulit kayu. Meski aku belum menguasai seluruh hukum ruang, dengan harta ini dan tubuh dewa yang kubakar, teknik penyegalanku melampaui kesatria semesta. Coba kau bebaskan diri dari sini. Luo Feng terperangkap di dalam daya hisap itu. Biasanya makhluk kuat baru menyegal musuhnya setelah mereka babak belur tak berdaya. Tapi kau malah mencoba menyegalku lebih dulu. Mustahil. Si Wuing, hancurkan! Tiba-tiba tepi sayapnya menyayat ruang sekitarnya. Harta penyegal memang unggul dalam menahan, tapi lemah dalam menyerang. Kecuali lawan jauh lebih lemah, tak mungkin harta itu bisa menelan mereka sepenuhnya. Ci. Sabetan si Wuing memotong ruang, hingga akhirnya Luo Feng menerobos keluar. Hah? Kaisar cermin kulit kayu tertegun, lalu tersenyum bengis. Benar-benar harta sejati. Kaisar Sungai Pedang, awalnya aku tak berniat membunuhmu, tapi sekarang kau sendiri yang memaksa. Ia membuka mulut, teriakan jiwa. Sekeliling tiba-tiba senyap total. Ia menganga lebar dan dunia seakan terdiam. Kesatria gagak hitam dan 5 pewaris abadi pucat ketakutan. Kalau dia mengaum, Kaisar Sungai Pedang pasti tamat. Tapi dia punya teknik klon. Bagaimanapun tubuh ini tak akan selamat. Harta sejatinya pasti jatuh ke tangan Kaisar cermin kulit kayu. Mereka tahu, Kaisar cermin kulit kayu punya 2 teknik bakat. Satu untuk mendeteksi, satu lagi untuk menyerang jiwa. Begitu ia membuka mulut, Luo Feng merasakan kekuatan tak kasat mata menghantam dirinya. Aum! Ia langsung pingsan. Teriakan jiwa itu berusaha melumatkan rohnya. Namun, mutiara menara yang menjaga inti jiwanya bergetar dan menyelubungi roh Luo Feng. Weng, weng, weng. Mutiara itu terus bergetar menahan hantaman suara. Kesadaran Luo Feng goyah lalu tersadar kembali. Mengerikan, sebelum mutiara menara muncul, aku langsung pingsan. Aku sama sekali tak sanggup menahannya. Kalau bukan karena mutiara itu, jiwaku sudah hancur. Bahkan mutiara pun hampir tak kuat menahannya. Semakin kuat organisme khusus, semakin menakutkan teknik bakatnya. Silver Eye masih tergolong biasa, tapi Kaisar cermin kulit kayu dan Kaisar Zucung itulah para monster sejati. Aku harus kabur. Luo Feng segera menjatuhkan diri ke Samudra 9 kejauhan. Ia sadar sehebat apapun ia bermanuver, pada akhirnya tetap tak bisa lepas dari kejaran. Samudra itu memang berbahaya, apalagi dengan adanya pusaran 9 kejauhan, tapi sekarang ia tak punya pilihan. Beng! Air laut terbelah saat Luo Feng menerobos ke dalam kedalamannya. Tak mungkin, Kaisar cermin kulit kayu terperangah. Ia tak percaya Kaisar Sungai Pedang bisa bertahan dari teknik pamungkasnya. Wajahnya menegang, lalu ia pun menyusul terjun ke samudra. Di atas samudra, kesatria gagak hitam dan para pewaris lain melongo. Dia bertahan, dia tidak mati. Mereka sulit mempercayainya. Kesatria gagak hitam menggeleng berulang kali. Tubuh dewa Kaisar cermin kulit kayu setara kesatria semesta. Dengan tenaga terbakar, serangannya barusan setara penguasa semesta tingkat bawah. Bagaimana manusia itu bisa bertahan? Mustahil, kecuali dia punya harta sejati pelindung jiwa. Benar, harta pelindung jiwa, seru salah satu pewaris. Mereka semua terdiam. Ya, kesatria gagak hitam mengangguk. Serangannya jelas menghancurkan pertahanan biasa. Itu pasti karena harta pelindung jiwa. Kaisar cermin kulit kayu punya 2 harta sejati. Manusia jelas sangat menghargai Kaisar Sungai Pedang. Bukan mustahil dia juga punya 2 harta sejati. 2 harta sejati, seru mereka. Hampir tak percaya. Gila, kesatria gagak hitam iri bukan main. Dia sendiri kesatria semesta, tapi bahkan satu pun tak punya. Zucung, Kaisar cermin kulit kayu, dan sekarang manusia ini, semuanya punya 2. Kalau aku yang mendapatkannya, pikir kesatria gagak hitam dengan mata merah, aku akan sembunyi saja.
Dua harta sejati, satu untuk kabur, satu untuk lindungi jiwa. Tatapannya penuh ambisi, ia pun terjun ke samudra, mengejar. Di dalam samudra 9 kejauhan, air laut dingin dan menekan menyemburkan aura menakutkan. Hong, long, long. Kaisar cermin kulit kayu terus mengejar sambil mensegel ruang. Ia meraung, "Manusia, kau tak akan bisa lari. Kau sanggup menahan teknikku, berarti kau memang punya harta pelindung jiwa. Itu milikku, milikku." Ia sudah kehilangan akal, dikuasai keserakahan. Harta pelindung jiwa jauh lebih langka dan berharga dibanding harta terbang. So, Luofeng terus mengubah arah, menyelam lebih dalam ke samudra mematikan itu. Bab 978, Pusaran 9 Kedalaman. Di dalam kedalaman lautan 9 kedalaman, setiap tetes air seberat gunung. Namun, Luofeng dan Kaisar Cermin Kulit Kayu melesat menembus kedalaman itu seperti peluru kendali. "Kaisar Sungai Pedang, kau tidak akan bisa kabur dariku." Kaisar Cermin Kulit Kayu meraung gila. "Hahaha, kau memang jago melarikan diri, dan kau juga bisa menahan serangan jiwa. Tapi kecuali kau punya harta sejati tipe istana terbang, aku tidak percaya kau bisa bertahan menghadapi serangan fisik dariku. Mati kau!" Hong! Kaisar Cermin Kulit Kayu mengayunkan cakarnya, dan aliran kekuatan abadi yang menakutkan meledak menjadi seberkas sinar abu-abu buram yang ditembakkan lurus ke arah Luofeng, yang masih terus mencoba kabur dengan cara mengubah arah terbangnya secara acak. Celaka! Luofeng terkejut. Meskipun jalur bertarung Kaisar Cermin Kulit Kayu adalah jalur prajurit fisik, melepaskan serangan murni dari kekuatan abadi merupakan hal yang cukup mudah. Biasanya, serangan ini relatif lemah, tapi karena dia sedang membakar tubuh abadi miliknya, bahkan taktik sederhana ini cukup untuk membunuh Luofeng bila mengenainya. Ada banyak jenis harta sejati. Istana Serigala Langit dan Menara Bintang termasuk dalam kategori istana terbang. Ketika berusaha kabur, harta sejati seperti itu sangat berguna. Jika Luofeng bisa bersembunyi di dalam Istana Serigala Langit, musuh tidak akan bisa melukainya, bahkan jika mereka terus membombardir istana itu tanpa henti. "Sayangnya, aku tidak memiliki harta sejati tipe itu," pikir Luofeng. Dia mempertahankan kecepatan tinggi, dan setiap kali sayap Shiwu bergetar, gelombang kejutnya menghasilkan turbulensi ruang yang dahsyat. Hong! Sebuah pilar kekuatan abadi melesat menembus lautan. Turbulensi ruang meledak di sisi kanan Luofeng. "Aku berhasil menghindar." Luofeng merasa lega. Perubahan arah dengan mendadak dengan kecepatan tinggi membuat dirinya sangat sulit dibidik. "Hahaha, kau memang jago melarikan diri, dan kau juga bisa menahan serangan jiwa. Tapi untuk menahan serangan fisik, kau tidak punya apa-apa. Kau pasti mati. Mari kita lihat, berapa kali lagi kau bisa menghindar." Hong! Hong! Dua pilar kekuatan abadi ditembakkan ke arah Luofeng. Serangan ini sama sekali tidak mengandung pemahaman hukum, melainkan murni mengandalkan kekuatan abadi yang terbakar. Namun kekuatannya bisa menandingi kesatria semesta. Mata Kaisar Cermin Kulit Kayu dipenuhi kegilaan. "Aku memang tidak bisa menyusulmu, tapi kekuatan abadiku bisa memburumu." Dia jauh lebih kuat dibanding Luofeng, dan kini mengejar seolah sedang mencoba menepuk seekor serangga yang mengganggu. Serangga itu memang lincah, bahkan memiliki harta sejati pelindung jiwa. Tapi jika Kaisar Cermin Kulit Kayu menggunakan kekuatan abadi murni untuk menghancurkannya, kecuali Luofeng memiliki harta sejati seperti Istana Serigala Langit, dia tidak akan bisa bertahan hidup. "Apakah aku harus memanggil kembali tubuh Mosha?" Luofeng berpikir keras sambil terus mengubah arah. Sebuah pilar kekuatan abadi melesat melewatinya. Pilar berikutnya bahkan sempat menyambar ujung sayapnya, membuat tubuh Luofeng berputar di dalam air. Dia sempat goyah, tapi segera menstabilkan diri kembali dengan bantuan sayap Shiwu. Meskipun tubuh Mosha memiliki teknik bakat domain, itu hanya berlaku pada tubuh itu sendiri dan tidak bisa membawaku, pikir Luofeng. Itulah keterbatasan domain. Teleportasi bisa membawa tubuh lain atau bahkan orang lain di dalam riak ruang untuk mencapai tempat yang jauh seketika. Namun domain terbatas hanya dalam diameter 6.000 mil dari tubuh Mosha. Domain tercapai ketika tubuh Mosha menyatu dengan ruang, lalu kembali muncul sebagai tubuh Mosha.
Tubuh aslinya tidak bisa ikut, kecuali mungkin jika masuk ke dalam cincin dunia. Namun dengan tekanan kekuatan abadi Kaisar Cermin Kulit Kayu yang menutupi area itu, bahkan masuk ke dalam cincin dunia pun mustahil. Lolos lagi, Kaisar Cermin Kulit Kayu menyeringai. Aku tidak menyangka kau bisa menghindar 2 kali. Sayap itu memang berguna, tapi mari kita lihat, apakah kau bisa menghindar untuk ketiga kalinya? Kegilaannya semakin menjadi-jadi, dan dia mulai memadatkan masa kekuatan abadi yang bergolok-golok. Kekuatan abadi harus dipadatkan agar menjadi benar-benar kuat. Jika tersebar di area 600 juta mil, kekuatannya sangat lemah dan hanya bisa digunakan untuk deteksi. Namun ketika tidak bisa dipadatkan lagi, barulah terbentuk tubuh abadi. Kekuatan abadi, jadilah benang. Raung Kaisar Cermin Kulit Kayu, jadilah kurungan. Dia mengulurkan cakarnya, dan tiba-tiba ribuan benang kekuatan abadi menembak keluar, mengejar Luo Feng. Masing-masing benang sekokoh tubuh abadi Kaisar Cermin Kulit Kayu. Gerakan ini saja telah menghabiskan 10% tubuh abadi Kaisar Cermin Kulit Kayu. Sejak awal pertarungan, semua gerakan lain hanya menghabiskan 1% tubuh abadinya. Namun kali ini, untuk memastikan Luo Feng tidak bisa kabur, dia rela mengorbankan jauh lebih banyak. Sekarang, kau tidak punya jalan keluar lagi. Kaisar Cermin Kulit Kayu mendesis, matanya penuh dengan keserakahan. Begitu Kaisar Sungai Pedang jatuh, 2 harta sejati, sayap dan pelindung jiwa akan menjadi miliknya. Hong. Tiba-tiba, pusaran raksasa muncul di hadapan mereka, menghasilkan arus dahsyat yang merobek segalanya. Apa? Kaisar Cermin Kulit Kayu terkejut. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok menjulang berwarna merah dengan 2 tanduk berdarah di kepalanya. Sosok itu menatap lurus ke arah Kaisar Cermin Kulit Kayu. Ras asing, geram sosok bertanduk itu. Berani sekali kau berkeliaran di lautan 9 kedalaman. Mati kau. Pusaran 9 kedalaman, Kaisar Cermin Kulit Kayu terperanjat, dan ada makhluk besar di dalamnya. Dia sangat memahami bahaya lautan 9 kedalaman. Dan yang paling mematikan adalah pusaran 9 kedalaman. Namun dia tidak pernah menyangka pusaran itu bisa muncul tiba-tiba, apalagi dengan makhluk kuat di dalamnya. Energi yang dipancarkan sosok bertanduk itu jelas milik seorang kesatria semesta, bahkan lebih kuat darinya. Hong. Cahaya merah menyala dari kesatria semesta bertanduk itu menelan Kaisar Cermin Kulit Kayu. Enyahlah. Kaisar Cermin Kulit Kayu membalas dengan ribuan benang kekuatan abadi yang baru saja ia bentuk, menentang cahaya merah itu. Benang-benang itu bisa dengan mudah merobek Kaisar Sungai Pedang, tapi kini ia terpaksa menggunakannya untuk menghadapi musuh nyata di hadapannya. Ribuan benang itu menyatu menjadi sebuah tombak raksasa yang menabrak cahaya merah. Hong, Long. Ledakan terjadi di bawah laut. 2 kekuatan saling menghancurkan lalu menyebar. Kau cukup kuat, kata kesatria semesta bertanduk itu, sedikit terkejut. Mati kau. Kaisar Cermin Kulit Kayu meraung dan mengaktifkan teknik bakatnya. Kesunyian. Kesunyian menyelimuti area di sekitar mereka, dan gelombang kejut tak bersuara menghantam kesatria semesta itu. Namun tidak ada yang terjadi. Hahaha. Kesatria semesta itu malah tertawa. Serangan jiwa tidak ada gunanya padaku. Sosok beraksasa dengan tanduk berdarah itu meraung dan menyerang Kaisar Cermin Kulit Kayu. Kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kaisar Cermin Kulit Kayu mendengus. Meskipun dia tahu dirinya lebih lemah dari lawan ini, dia tidak takut karena dia lebih cepat. Tidak heran, hanya 1 dari 100 kesatria semesta yang bisa selamat dari pusaran 9 kedalaman, pikir Kaisar Cermin Kulit Kayu. Kalau semua makhluk yang muncul sekuat ini, tidak mungkin ada yang bisa bertahan hidup lama. Tapi sekarang dia tidak peduli. Mengalahkan makhluk itu tidak mungkin, tapi dia bisa kabur. Aku akan membunuhmu, Kaisar Sungai Pedang. Kaisar Cermin Kulit Kayu meraung, matanya kembali merah gila. Lalu aku akan kabur. Dia kembali memadatkan benang-benang kekuatan abadi. Luo Feng yang sudah terdesak tahu tidak ada pilihan lain. Dia mengibaskan sayapnya, lalu kemudian dengan nekat menyelam lurus ke dalam pusaran 9 kedalaman. Hong, Long, Long. Pusaran itu memiliki arus yang sangat kuat, merobek-robek segalanya. Begitu Luo Feng menyentuhnya, dia tersedot masuk. Dalam sekejap, tubuhnya lenyap ditelan pusaran.
Tidak, Kaisar Cermin Kulit Kayu meraung putus asa. Dia sudah bersiap menghabisi Luo Feng, tapi targetnya justru masuk ke tempat terlarang yang bahkan dia sendiri tidak berani masuki. Dua harta sejatinya liku. Kaisar Cermin Kulit Kayu menggertakkan giginya, lalu segera berbalik dan kabur, dikejar kesatria semesta bertanduk itu. Hong, makhluk bertanduk itu muncul di permukaan, lalu melihat Kaisar Cermin Kulit Kayu menghilang lewat teleportasi. Makhluk itu menyeringai dan berkata, "Apa aku menakut-nakutinya?" Lalu ia kembali menyelam ke pusaran. Di atas laut, kesatria gagak di sini masih mengamati dari jauh, wajahnya pucat. Benar kata orang, pusaran 9 kedalaman adalah gerbang menuju inti lautan 9 kedalaman. Pasti ada kelompok makhluk kuat yang tinggal di sana, yang baru saja muncul bahkan lebih kuat dariku dan rasnya kebal terhadap serangan jiwa. Kaisar Sungai Pedang masuk ke pusaran itu artinya dia mati. Dua harta sejatinya akan lenyap selamanya di inti sana. Sayang sekali. Tapi setidaknya Kaisar Cermin Kulit Kayu tidak mendapatkannya. Tatapannya berubah dingin, tapi setidaknya Kaisar Cermin Kulit Kayu tidak mendapatkannya. Dia memandang pusaran yang masih berputar. Aneh, pusaran itu seakan memanggilnya masuk. Tidak, terlalu beresiko. Kaisar gagak di sini menggelengkan cepat. Gerbang yang muncul tiba-tiba bukan transportasi negara dewa. Pantas saja ini disebut tempat terbahaya di lautan 9 kedalaman. Dia pun menghilang dengan teleportasi. Bab 979, Langit dan Daratan Lainnya. Begitu memasuki pusaran 9 kedalaman, Luo Feng merasakan arus deras yang mencabik-cabik, kekuatan yang tak pernah ia temui sebelumnya. Rasanya seperti tubuhnya ditumbuk di bawah batu gilingan raksasa. Tubuhnya berderak, wajahnya terpelintir. Arus ini saja sudah bisa melenyapkanku, Luo Feng sadar dengan ngeri. Bintang segel. Sebuah bintang segel muncul. Sebuah harta segel dengan ruang di dalamnya. Dan Luo Feng segera menyusup ke dalamnya. Selama ia bersembunyi di dalam, serangan luar akan sangat dilemahkan. Namun, kelemahan utamanya jelas. Bintang segel tidak bisa terbang cepat atau menghindari sendiri, sehingga mudah ditangkap musuh. Hampir tak berguna bila ingin kabur dari pengejar seperti Kaisar Cermin Kulit Kayu. Di dalam bintang segel, terbentang dunia indah. Sinar keemasan menembus langit di atas tanah luas tak berpinggir. Luo Feng menyatu dengan bintang segel dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi dunia luar di sekitarnya. Tempat ini mirip seperti lubang cacing di wilayah rahasia, pikir Luo Feng. Dahulu sebuah lubang cacing pernah membawanya ke kolam 5 warna, dan dari situlah ia beruntung mendapatkan jantung ruang. Baiklah, aku sudah sampai di sini, gumam Luo Feng. Namun, saat keadaan mulai stabil, Luo Feng menyapu dunia luar dengan kekuatan spiritual, dan jantungnya berdegup kencang. Ia dengan jelas merasakan keberadaan pasukan dari ras lain. Tubuhnya besar, merah, dengan tanduk berdarah di kepalanya. Mereka sama dengan kesatria semesta bertanduk yang sempat mengejar Kaisar Cermin Kulit Kayu. Satu regu prajurit terdekat dari gerbang pusaran segera terbang menghampiri bintang segel. "Hah? Benda berharga?" kata salah satu. "Benda apa itu?" tanya yang lain. Begitu mereka merasakan kekuatan spiritual menembus tubuh mereka, semuanya meraung marah. "Penyusup dari ras lain! Ras asing berani masuk!" Bintang segel lenyap, berganti dengan sosok pria berzirah perak dengan sayap perak, yaitu Luo Feng. Sekelilingnya berdiri 300 prajurit bertanduk berdarah, semuanya pejuang andaing. Pemimpin mereka memancarkan aura yang sangat kuat, sebanding dengan seorang kaisar tak terkalahkan. Luo Feng tercekak. Bahkan umat manusia pun tak sanggup menugaskan 300 pejuang abadi untuk menjaga satu titik saja. Untuk sebuah regu acak di sini bisa sekuat ini. Luo Feng tertengung. Kalau begitu, apakah semua pusaran 9 kedalaman dijaga sedemikian ketat? Para prajurit bertanduk menatapnya dengan ganas, seperti pemangsa menemukan mangsa. "Maaf," ucap Luo Feng datar. "Aku tak bisa tinggal." Sayap Shiwu bergetar, tubuhnya melesat menjauh. "Penyusup!" salah satu meraung. "Cepat, kejar dia!" teriak sang kapten. "Tim 1 dan 2 ikut aku, tim 3 berjaga di sini." "Au! Au!" Ratusan bayangan berdarah menembus langit, mengejar Luo Feng. Begitu Luo Feng keluar dari lautan, ia langsung merasakan betapa berbeda dunia luar ini. Langit dipenuhi bintang, diselimuti kabut berdarah samar yang membuat langit dan bumi terasa penuh kekuatan aneh. "Tekanannya luar biasa," ujar Luo Feng.
Ia segera sadar, kekuatan aneh ini sangat menghentikan riak ruang, membuat transportasi negeri dewa tak bisa digunakan. Tidak mungkin teleportasi, tidak mungkin transportasi negeri dewa, Luo Feng terkejut. Barulah ia paham kenapa bahkan kesatria semesta pun hanya bisa tiba lewat pusaran 9 kedalaman. Teleportasi dilarang mutlak. Hahaha, suara tawa penuh energi abadi menggema. Saat menoleh, Luo Feng melihat pasukan bertanduk berdarah mengejarnya. Penyusup asing, langit dan bumi ini milik ras kami. Kau tertekan di sini, tapi kami tidak. Kau tak mungkin bisa lari. Kabut darah memang menekan riak ruang, tapi mereka bisa terbang tanpa hambatan. Hanya pejuang Andahing ingin menangkapku, Luo Feng dengung. Heng, sayap Shiwu merobek air, turbulensi ruang muncul, kecepatannya melonjak tajam. Ia melesat jauh ke depan. Pasukan bertanduk hanya bisa terenganga. Dalam sekejap, sosok perak itu mengecil jadi titik lalu lenyap dari pandangan. Bagaimana mungkin dia secepat itu? Mereka kebingungan. Dia hanya Andahing dari ras lain, kenapa bisa lebih cepat dari kita di tanah sendiri? Padahal mereka sudah berulang kali mengusir penyusup. Biasanya kecepatan musuh ditekan parah sehingga mudah dikejar. Kalau yang masuk seorang kesatria semesta, mereka cukup lapor dan minta bala bantuan. Tapi ini hanya Andahing biasa. Celaka, geram sang kapten bertanduk. Kita membiarkan Andahing asing lolos. Anak buahnya panik. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Lapor tentu saja, bentak sang kapten. Atau kau ingin mati sia-sia? Bintang-bintang meredup tertutup kabut darah. Pegunungan, sungai, dan hutan membentang di bawah. Setelah terbang sejauh 6 miliar mil tanpa bertemu makhluk lain, Luo Feng berhenti. Dunia yang luas sekali, katanya. Jumlah mereka pasti sedikit, tapi kekuatan tiap individunya luar biasa. Ia duduk bersila. Teleportasi tak mungkin, transportasi negeri dewa pun tidak. Itu berarti aku terjebak di sini menunggu di banteras ini seperti domba. Luo Feng mengecek koordinatnya. Anehnya, dunia ini memang berada di dasar lautan 9 kedalaman. Aku ada di pusat lautan 9 kedalaman, gumamnya. Koordinat ini masih dalam wilayah 9 kedalaman. Namun ia punya satu harapan. Tubuh Mosha masih bisa memakai bakat domain untuk masuk. Selama tubuh Mosha tidak diburu, ia bisa tiba dengan selamat. Aku akan menunggu, putus Luo Feng. Tubuh Mosha sudah lama melayang mendekati pohon dunia. Tinggal sebulan lagi misinya selesai. Ia yakin tubuh Mosha kali ini pasti berhasil mendapatkan ranting dan daun pohon dunia. Aku tidak boleh menyerah sekarang, tapi sebelum itu, aku harus menghubungi guru. Saat Luo Feng masuk ke semesta virtual untuk menghubungi pemimpin kota kekacauan primordial, ras bertanduk itu pun saling berkomunikasi melalui dunia maya mereka sendiri. Di sebuah istana megah di kota kuno pusat wilayah 9 kedalaman, seorang kesatria semesta berbaju zirah hitam meraung marah. Penyusup asing. Kalian bahkan tidak bisa menangkap Andahing dari ras lain. Ikut aku anak-anakku. Siap, Jenderal. Kesatria semesta kekar itu memimpin 10 prajurit elit terbang meninggalkan kota. Namun tiba-tiba sebuah suara bergema di kepalanya. Mama Tuo. Tubuh dewa kesatria itu bergetar. Ia langsung berhenti. Pasukannya ikut berhenti bingung. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Itu pangeran, jawab Mama Tuo dengan suara berat. Pangeran. Para kapten elit terkejut. Mereka segera berlutut bersama dengan sang jenderal. Dari kejauhan, puluhan makhluk terbang keluar dari istana paling tinggi di kota itu. 3 di antaranya memancarkan kekuatan tak terbayangkan. Dalam sekejap mereka sudah tiba di hadapan Mama Tuo. Paduka Pameran. Kesatria semesta itu membungkuk hormat. Paduka Pameran. 10 prajurit pun berlutut serentak. Sosok pemimpin rombongan memiliki wajah tampan dengan ukiran merah di kulitnya. Ia memakai zirah emas merah yang memancarkan ria kekuatan sebenarnya harta. Dialah sang pangeran. Penampilannya bahkan berbeda dari kaumnya sendiri, seolah berasal dari ras lain. Jenderal Mama Tuo, ucap sang pangeran dengan tenang. Aku dengar pasukanmu menemukan penyusup asing, hanya seorang Andahing, tapi berhasil lolos darimu. Benar, Paduka, jawab Mama Tuo penuh hormat. Menarik, lanjut sang pangeran. Seorang Andahing dengan kekuatan seperti itu. Aku dengar di sekolah dewa leluhur ada beberapa ahli Andahing. Aku pun Andahing. Siapa yang lebih unggul, dia atau aku? Paduka pangeran memiliki kekuatan tak terkalahkan, jawab Mama Tuo menyanjung. Penyusup itu tak ada apa-apanya dibanding Paduka. Kita tak boleh meremehkan ras lain, sahut sang pangeran. Tunjukkan jalan.
Kita akan berburu Andaing itu. Mama tua ragu. Kau takut aku dalam bahaya? Sang pangeran mendengus. Bukan begitu maksudnya, Paduka. Semua 107 bradarku sedang masih hidup sampai sekarang. Mana mungkin ini berbahaya. Jalan. Siap, Paduka, kata Mama Tuo, terpaksa patuh. Syuh, rombongan besar itu melesat, berburu Luo Feng bersama sang pangeran. Bab 980, Penguasa 9 Kedalaman. Di puncak Pulau Guntur dalam semesta virtual, tepat di depan istana yang diselimuti kabut, Lo Feng muncul. Semua sudah di luar kendaliku, pikir Lo Feng sambil berdiri di depan istana merenungi yang baru saja terjadi. Kalau aku tak bisa keluar dari sana, harta sejatiku pasti akan dirampas. Merebutnya kembali akan sangat sulit. Lo Feng, suara terdengar. Lo Feng tertegun, menoleh, dan melihat seseorang berjubah emas berdiri di tepi tebing. Itu adalah pemimpin kota kekausan primordial yang sedang memandang Pulau Guntur dari ketinggian. Lo Feng segera melangkah dan memberi salam. Guru! Pemimpin kota kekausan primordial melirik Lo Feng dan tersenyum. Kau datang mencariku, malah berkeliaran di luar pintu. Sebelumnya kau bilang ingin pergi ke wilayah 9 kedalaman untuk mencari ranting dan daun pohon dunia demi membiarkan tubuh ketigamu. Bagaimana? Ada masalah? Rencanaku soal pohon dunia masih berjalan, tapi sesuatu terjadi pada tubuh asliku, tubuh manusia bumi. Pemimpin kota kekausan primordial menatap Lo Feng lebih dalam. Tubuh asliku bersembunyi di Pulau Batu, tempat paling aman di wilayah 9 kedalaman. Namun tak kusangka sekelompok ahli waris lain datang. Salah satunya adalah Kaisar Cermin Kulit Kayu. Ia terkenal dengan kemampuan pelacakan. Itulah bagaimana ia menemukanku. Ia iri pada harta sejatiku, lalu menyerangku. Kaisar Cermin Kulit Kayu. Pemimpin kota kekausan primordial terkejut. Bagaimana kau bisa lolos? Apa harta sejatimu direbut olehnya? Tidak, aku berhasil kabur. Kau bisa lolos? Pemimpin kota kekausan primordial tampak bingung. Padahal dia memang hanya Andaing, tapi kekuatannya sebanding dengan kesatria semesta. Apalagi dengan teknik bakatnya. Aku punya satu harta sejati pelindung jiwa. Harta sejati lain. Alis pemimpin kota kekausan primordial berkerut. Dari catatan pertempuran Lo Feng sebelumnya, ia tahu senjata spiritual Lo Feng adalah harta sejati. Tapi ia tak menyangka Lo Feng punya harta sejati ketiga khusus untuk melindungi jiwa. Lo Feng, tanyanya, berapa harta sejati yang kau punya sekarang? Lo Feng agak malu. 3, sayap Shiwu, senjata spiritual, dan 1 harta sejati pelindung jiwa. Hanya 3 itu. Hanya 3? Pemimpin kota kekausan primordial tersenyum. Saat aku masih penguasa sektor, aku cuma punya 1. Anggap saja kau benar-benar beruntung. Lo Feng agak cemas, bagaimana jika gurunya menanyakan asal 2 harta sejati lainnya? Meski kau punya harta sejati pelindung jiwa, Kaisar Cermin Kulit Kayu punya kekuatan setara dengan kesatria semesta. Dia takkan mudah membiarkanmu lolos. Ujar pemimpin kota kekausan primordial. Lo Feng lega gurunya tidak bertanya lebih jauh. Menara Star adalah rahasia terbesar. Harta sejati seperti peta Star dan sayap Shiwu dianggap biasa saja oleh banyak penguasa semesta. Seringkali diberikan pada makhluk kuat ras mereka. Harta sejati tipe Istana Serigala Langit jadi incaran para penguasa semesta. Sungai 1000 harta juga selalu diperebutkan. Sedangkan harta sejati tingkat puncak seperti peta Star bisa membuat seluruh ras di semesta kalap. Bahkan makhluk terkuat pun menginginkannya. Sama seperti Danau Aurora 5 warna yang melindungi kekuatan terbesar semesta. Lo Feng sadar, rahasia Menara Star tak boleh terbongkar sebelum ia benar-benar menguasainya. Jika ketahuan, sebanyak apapun pelindungnya, ia takkan bisa menghentikan kerakusan para makhluk agung. Secara teori aku seharusnya tak bisa lolos. Tapi saat ia mengejarku di wilayah 9 kedalaman, aku menemukan pusaran 9 kedalaman. Aku pikir, kalau harta sejatiku jatuh ke tangannya, mustahil merebutnya kembali. Walaupun pusaran itu berbahaya, aku yakin tak akan mati seketika. Jadi aku nekat masuk ke dalamnya. Ia jeda sebentar. Pusaran itu mirip kubang cacing. Aku terbawa ke dunia lain. Ada ras organisme khusus di sana. Bertubuh tinggi, merah, dengan tanduk berdarah. Ratusan Andaing ras itu menjaga pintu masuknya. Untung aku berhasil lolos. Tapi aku yakin makhluk lebih kuat akan datang. Di sana,
Aku tak bisa teleportasi ataupun menggunakan transportasi negeri dewa. Yang bisa aku lakukan hanya mengulur waktu. Langit dan bumi di sana begitu luas. Mungkin aku bisa sembunyi lebih lama. Pemimpin kota ke kawasan primordial mengangguk-mengangguk ringan. Kau sudah bertindak tepat. Kaisar cermin kulit kayu dari aliansi wilayah utara dan sikap mereka memang semena-mena. Kalau hartamu jatuh ke tangan mereka, kau takkan pernah melihatnya lagi. Keringat dingin sempat mengalir di punggung Lo Feng. Mutiara menara terhubung pada inti jiwanya. Meski kecil kemungkinan Kaisar cermin kulit kayu mengenalinya, Menara Star hanya mengakui tuan setelah mutiara itu menyatu dengan jiwa. Karena itu mutiara itu harus dijaga mati-matian. Apa yang harus kulakukan sekarang, Guru? Tanya Luo Feng. Hahaha, jadi sekarang kau minta tolong. Pemimpin kota kekacauan primordial tersenyum. Aku belum pernah masuk wilayah rahasia Dewa Leluhur, jadi pengetahuanku terbatas. Tapi aku tahu ada makhluk-makhluk mengerikan yang bisa berkeliaran di semesta. Di mana koordinat dunia aneh itu? Di bawah lautan 9 kedalaman, jawab Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primordial mengangguk. Kalau begitu, dugaanku benar. Aku hanya bisa merasakan penanda penyelamat yang kau tinggalkan di sana, tapi ia terganggu oleh ranah itu. Hanya segelintir makhluk di semesta yang bisa melakukannya. Luo Feng kaget. Penanda itu adalah benda penyelamat pemberian gurunya, dipakai untuk memanggil bantuan di saat genting. Aku memang belum pernah ke wilayah 9 kedalaman, tapi aku tahu penguasanya disebut penguasa 9 kedalaman. Langit dan bumi tempatmu berada adalah rumahnya. Penguasa 9 kedalaman, Luo Feng terkejut. Benar, dia seorang penguasa semesta. Jangan bandingkan dengan penguasa serigala langit. Penguasa 9 kedalaman setidaknya sekuat aku. Luo Feng terpana. Setidaknya sekuat gurunya, padahal gurunya punya 3 tubuh yang masing-masing luar biasa kuat. Penguasa 9 kedalaman bisa melanglang semesta. Hampir tak ada yang lebih unggul darinya. Bahkan sekolah Dewa Leluhur menghormatinya dan ketiga Dewa Leluhur bersahabat dengannya. Hal-hal sulit yang mereka atau Dewa Binatang enggan tangani, dia yang menyelesaikan. Luo Feng menyimak dengan saksama. Dia benar-benar perkasa, kata gurunya. Terutama di wilayahnya. Di sana dia tak terkalahkan. Tak ada satupun makhluk di semesta yang bisa mengalahkannya di rumahnya sendiri. Mata Luo Feng melebar. Gurunya tak mungkin berbohong. Semua orang berkata pemimpin kota kekacauan primordial tak terkalahkan di semesta primal. Ternyata penguasa 9 kedalaman juga tak terkalahkan di wilayahnya. Di wilayah 9 kedalaman, dia bisa memaksimalkan potensi penuh. Pohon dunia terkuat dan makhluk setara penguasa semesta, selama mereka tinggal di sana, mereka melayani penguasa 9 kedalaman. Itulah kenapa para puncak semesta enggan pergi ke sana. Mereka akan berada di posisi yang sangat merugikan. Aku pun tak mau ke sana. Para Undying atau kesatria semesta rela berjudi untuk harta. Tapi penguasa semesta sejati tidak. Penguasa 9 kedalaman terkenal kejam. Di luar wilayahnya, sulit baginya membunuh penguasa semesta. Tapi di rumahnya sendiri itu mudah. Luo Feng terpesona. Tak disangka ada makhluk sepuncak itu tersembunyi di wilayah 9 kedalaman. Para ahli waris sepanjang sejarah hanya tahu sedikit fakta dasar. Kekuatan mereka tak cukup untuk memaksa sosok itu muncul. Terkalahkan. Luo Feng menatap jauh merenung. Guruku tak terkalahkan di semesta primal. Penguasa 9 kedalaman tak terkalahkan di wilayahnya. Mungkintah suatu hari aku juga bisa begitu? Tak terkalahkan di seluruh semesta? Memang mereka hanya tak terkalahkan di ranah tertentu. Tapi itu sudah luar biasa. Dengan satu tubuh ditempatkan di sana, mereka nyaris abadi. Pemimpin kota kekacauan primordial tidak menanggapi langsung, melainkan berkata, penguasa 9 kedalaman setara denganku, dan kami pernah beberapa kali bekerja sama. Selain itu, dia berhutang budi padaku. Berhutang budi? Luo Feng kaget. Jika suatu saat kau benar-benar dalam bahaya dan tak bisa lolos, teriaklah, wilayah 9 kedalaman, aku murid kekacauan. Penguasa 9 kedalaman menguasai wilayahnya sepenuhnya. Tak ada yang bisa tersembunyi darinya. Begitu kau berteriak, dia akan tahu. Apapun bahaya yang mengancammu, dia akan memastikan kau selamat. Luo Feng mengangguk paham. Hanya saja, jangan gunakan utang budi itu kecuali benar-benar darurat. Gunakan hanya jika tak ada jalan lain. Luo Feng terharu dan mengangguk. Aku mengerti. Utang budi dari makhluk sepuncak seperti penguasa 9 kedalaman sama berharganya dengan harta sejati. Kalau kau sampai harus memanggilnya, kau boleh meminta satu hal.
Misalnya, mintalah ranting dan daun dari pohon dunia tingkat penguasa sektor itu. Untuk permintaan seperti itu, pasti dia setuju. Tapi ingat, membayar kembali utang budi semacam ini tidaklah mudah. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk tegas. Ia masih punya tubuh Mo Xia, memberi peluang kecil untuk lolos. Ia tak akan mencairkan utang budi itu kecuali benar-benar buntu. Pemimpin kota kekacauan primordial tersenyum tipis. Pergilah. Baik guru. Luo Feng memberi salam lalu menghilang. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!